Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang keamanan komunikasi dengan email. Mata kuliah Dasar Keamanan Komputer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fira Nabila dengan NIM 418220101029, nomor absen 20, dosen pembimbing Pak Yudo Devianto, Eskom Mkom. Pada bagian pertama ada pendahuluan. Yang nomor 1, latar belakang. Pada aspek kehidupan, komunikasi menjadi bagian paling penting dalam menjalani hidup. Dalam berkomunikasi, seseorang dapat dengan mudah memahami segala sesuatu. Dengan segala cara dilakukan beriringan dengan teknologi, semua terasa mudah. Sebagai contoh, seorang tunarungu dan tunawicara dimudahkan akses untuk berkomunikasi dengan cara menggunakan bahasa isyarat dan alat bantu dengar. Dengan berkembangnya zaman, media komunikasi semakin berkembang pesat. Internet menjadi prioritas zaman sekarang karena aksesnya yang memudahkan komunikasi. Salah satunya akan saya bahas, yaitu media komunikasi dengan email. Yang kedua, ada rumusan masalah. Sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini antara lain, yang pertama, apa pengertian komunikasi? Yang kedua, mengapa kita perlu melakukan komunikasi dengan aman? Yang ketiga, apa pengertian email? Yang keempat, apa saja bentuk keamanan komunikasi dengan email? Nomor 3, ada tujuan penulisan. Tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. Nomor 1, mengenali dan memahami apa maksud dari komunikasi. Nomor 2, mengetahui dan memahami sebab dari komunikasi dengan aman. Nomor 3, mengenali dan memahami apa maksud dari email. Nomor 4, mengetahui dan memahami apa saja bentuk keamanan komunikasi dengan email. Nomor 5, meningkatkan kewaspadaan pembaca berkomunikasi dengan aman terkhusus menggunakan email. Nomor 4, ada manfaat penulisan. Makalah ini bermanfaat untuk yang pertama, menambah ilmu pengetahuan mengenai pengertian komunikasi dan email. Nomor 2, menumbuh kembangkan wawasan pembaca. Nomor 3, sebagai bahan referensi. Nomor 4, melatih mahasiswa yang sedang mengerjakan makalah. Selanjutnya bagian kedua ada pembahasan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dapat terjadi jika ada interaksi antara dua orang atau lebih di waktu yang sama dan terdapat pesan yang disampaikan. Saat ini, komunikasi tidak hanya bisa dilakukan secara tatap muka langsung, tetapi bisa dilakukan melalui smartphone. Nomor 2, ada tujuan komunikasi, yaitu yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi yang tadi saya jelaskan, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Nomor 4, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Bagian ketiga, ada rasa aman dalam berkomunikasi. Media online telah banyak digunakan oleh orang-orang karena sifatnya yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Umumnya, dunia maya ini digunakan untuk mencari atau mengakses suatu informasi yang ingin diketahui oleh pengguna. Namun, banyak juga dari mereka yang menggunakan media internet tidak sadar akan risiko atau konsekuensi yang menyertainya. Di Indonesia, awareness akan keamanan berkomunikasi atau menggunakan media internet masih terbilang rendah, karena pada dasarnya orang-orang hanya ingin bisa cepat dan mudah dalam mengakses sesuatu yang mereka inginkan. Selain untuk mencari atau mengakses informasi,
Dunia maya juga menyajikan sarana-sarana yang dapat digunakan untuk berkomunikasi bagi para penggunanya. Sarana ini biasa disebut sebagai jejaring sosial atau media sosial. Sekarang telah banyak muncul aplikasi-aplikasi media sosial yang dapat kita temukan, misalnya Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan masih banyak lagi. Untuk membuat akun, pengguna hanya perlu melakukan sign up secara manual ataupun langsung menggunakan email. Maka dari itu, berhubungan dengan materi yang saya bahas, bahwa email cukup sering digunakan dalam sarana akses di setiap aplikasi media sosial. Dalam bermain sosial media, tentunya kita harus pintar-pintar dalam menggunakannya. Perlunya rasa aman dalam berkomunikasi di dunia maya juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita rasakan. Karena pada zaman sekarang, sebagian besar orang di dunia bisa saling berhubungan satu sama lain. Dan juga adanya jejak digital kadang membuat kita selalu merasa was-was dalam bermain media sosial. Nah, ini ada satu contoh kasus. Dalam media sosial Twitter, biasanya banyak digunakan oleh kalangan generasi muda, dan isinya pun beragam hal, mulai dari sebagai media curhat untuk berkeluh kesah, media informasi yang sedang marak terjadi, atau rekomendasi mengenai hal-hal yang pengguna cari dan masih banyak lagi. Nah, pada gambar yang disajikan, ini ada seorang yang pengguna, dia ingin menulis atau mengetik sesuatu yang ingin dia upload ke Twitter-nya. Nah, dari pandangan psikologis komunikasi, mental yang baik dan stabil akan mempengaruhi bagaimana cara seseorang menggunakan media sosial. Misalnya, orang dengan mental yang baik dan stabil akan menggunakan media sosial secara bijak, sedangkan orang yang memiliki mental tak stabil akan bersikap ceroboh dalam menggunakan sosial media. Salah satu contohnya dengan melakukan oversharing di media sosial yang tadi contoh itu, yaitu Twitter. Oversharing adalah keadaan di mana seseorang memberitahukan informasi pribadi yang berlebihan kepada khalayak umum. Oversharing ini bisa disebabkan karena keadaan mental yang tak stabil. Misalnya, si pengguna merasa dalam keadaan yang tidak baik seperti sedih, marah, gelisah, atau yang lainnya. Namun, ia tidak memiliki teman untuk berbagi cerita. Jadi, ia melampiaskannya secara intens dan detail serta rinci melalui curhat di Twitter dengan akunnya yang tidak di-privat sehingga khalayak umum bisa melihatnya. Tentunya, sesuatu yang berlebihan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sama seperti pelaku oversharing ini, bisa mengakibatkan pelaku memiliki sikap adiktif dalam bersosial media. Timbul rasa selalu up-to-date terhadap apa yang terjadi pada dirinya maupun sekitar. Perilaku oversharing juga bisa mengakibatkan adanya cyberbullying atau perundungan secara online oleh pengguna lainnya. Tak hanya itu, hal negatif lain yang bisa disebabkan adalah adanya tindak kriminalitas yang melakukan aksinya menggunakan informasi dari pengguna yang melakukan oversharing untuk bertindak jahat. Sehingga pengguna tersebut pun tidak memiliki rasa aman ataupun akan terganggu secara psikologis dalam mengakses dan berkomunikasi di dunia maya. Maksudnya, jadi si oversharing ini ketika dia curhat di Twitter atau di sosial media lainnya, dan itu secara berlebihan ya, secara detail dan rinci, dan dia nggak nge-privat itu dan responnya itu tidak sesuai apa yang diharapkan. Nah, para pengguna lain yang membacanya itu bisa kemungkinan mengambil tindakan yang tadi saya sebutkan, bisa kriminalitas ataupun berbuat jahat yang lain ataupun diejek, dibully, perundungan online, dan ngebuat si oversharing ini psikologisnya terganggu. Akhirnya dia kayak merasa, wah, nggak aman lagi main komunikasi di sosial media atau main sosial media. Buat mengaksesnya dia udah terganggu psikologisnya. Jadi, oleh karena itu, seseorang harus memiliki pemikiran yang bijak. Jangan mudah terlena atau percaya dengan media sosial. Jangan terlalu berlebihan.
dalam membagikan informasi diri dalam media sosial yang tentunya diakses oleh banyak orang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya mental dan pemikirannya stabil, tentunya seseorang akan lebih merasa tenang dan aman dalam berkomunikasi di media sosial, karena orang tersebut akan bersikap hati-hati dalam menggunakannya. Be smart and wise dalam bersosial media maya untuk menumbuhkan awareness yang tinggi bagi kebaikan masing-masing pengguna. Yang keempat, ada pengertian email. Email merupakan singkatan dari electronic mail. Sesuai dengan namanya, email adalah surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan komputer, smartphone, atau tablet plus koneksi internet. Sebenarnya, email ini sama seperti surat-surat yang biasa kita tulis di masa lalu. Namun, alih-alih menulis di atas kertas, kita menulisnya di layar elektronik, di layar HP. Begitu juga saat mengirimkannya, kita tidak perlu menggunakan jasa Pak Pos, melainkan bantuan internet. Perbedaan lainnya adalah pada alamat pengiriman. Saat kita mengirimkan surat lewat pos, surat tersebut akan dikirim ke alamat rumah penerima. Tapi kalau email, kita mengirimkan email ke seseorang. Kita juga membutuhkan alamat, yaitu alamat emailnya. Nah, terakhir adalah perbedaan yang paling besar sekaligus menjadi alasan mengapa email begitu disukai, yakni kecepatannya. Meski kantor pos sudah cepat, namun mengirimkan dokumen atau surat dengan email hanya butuh waktu hitungan detik hingga menit. Semua tergantung pada koneksi internet. Selama koneksi yang kamu pakai stabil, mengirimkan surat hingga ke ujung dunia pun tidak akan menjadi masalah. Yang kelima, ada jenis-jenis email. Yang pertama ada POP mail atau POP mail. Adalah singkatan kepanjangannya, yaitu Post Office Protocol. Email jenis ini berasal dari ISP atau alamat email yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Jadi misal kamu kerja di perusahaan, dan itu bosnya akan membagikan email masing-masing ke karyawannya untuk saling berhubungan. Yang kedua ada webmail. Webmail adalah email berbasis website. Webmail harus membuka situs web jika ingin mendapatkan akses untuk membaca atau mengirimkan email kepada orang lain. Yang ketiga ada forward mail. Forward mail adalah layanan yang memungkinkan kamu untuk meneruskan email ke pengguna lain. Pengguna lain di sini tidak harus orang lain, bisa juga untuk alamat email lain yang kamu miliki. Yang keenam, ada fungsi email bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengirim dan menerima pesan. Yang kedua, mengirim dan menerima file. Yang ketiga, sebagai identitas diri. Yang keempat, sebagai media pemasaran. Bagian 7, ada keamanan komunikasi dengan email. Keamanan email adalah praktik untuk melindungi akun email dan komunikasi dari akses tidak sah, kehilangan, atau penyusupan. Organisasi dapat meningkatkan postur keamanan email dengan membuat kebijakan dan menggunakan alat untuk melindungi dari ancaman berbahaya seperti program jahat, spam, dan pengelabuan. Penjahat cyber menargetkan email karena email adalah titik masuk ke akun lain dan perangkat yang sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Penjahat cyber bisa menyebabkan krisis keamanan bagi seluruh organisasi hanya dengan satu kali klik. Yang kedelapan, potensi ancaman keamanan email yang harus diketahui. Sebagai langkah antisipasi, penting bagi kita untuk mengetahui potensi ancaman keamanan pada email. Di antaranya, nomor 1, attachment email yang mengandung virus atau malware. Jika attachment dibuka, virus yang terkandung di dalamnya dapat menyerang gadget kita. Malware ini adalah yang biasanya digunakan para hacker untuk meretas data-data atau informasi. Nomor 2, ancaman phishing. Tujuan utama dari phishing adalah memancing kita untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh hacker. Nomor 3, pengalihan isi email ke email berbahaya. Potensi ancaman keamanan satu ini mirip dengan poin yang pertama. Pada ancaman ini, kita akan menerima email pengalihan atau forward
email dari orang lain yang tidak dikenal. Konten email ini mencurigakan, seperti biasanya tuh mengandung virus atau malware. Nomor 4, serangan spam pada email. Outbound spam adalah email dari mail server, tetapi dilakukan oleh akun email yang mengalami kebocoran keamanan atau security breach, sehingga dapat diakses oleh hacker untuk mengirimkan spam menggunakan akun email tersebut. Nah, outbound spam ini dapat dicegah dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu secara personal. Setiap orang perlu mengganti passwordnya secara berkala. Yang kedua, perlu dilakukan malware scan secara berkala di device yang dipakai oleh setiap user email. Yang ketiga, di sisi infrastruktur email, perlu penerapan mail security yang dapat mendeteksi secara diri kegiatan outbound spam. Yang keempat, konfigurasi email server agar membatasi pengiriman email yang tidak wajar. Nomor 5 ada scamming. Email scamming ini agak sulit kita hindari. Setiap orang bisa saja menerimanya, apalagi jika pelaku scamming ini melakukan tindakannya secara tertarget pada individu tertentu. Untuk itu, kita perlu berhati-hati dalam mempercayai informasi dan tentunya melakukan konfirmasi beberapa kali kepada pihak-pihak terkait. Keenam, malware propagation. Beberapa malicious threats yang datang dari internet diantaranya nomor 1 Trojan horse, nomor 2 virus, nomor 3 worms, nomor 4 spyware, nomor 5 ransomware. Selain menerapkan password yang rumit setiap akun email kita, berikut ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari malicious email, yaitu selalu update antivirus yang kita pakai dalam komputer kita. Update antivirus dapat menghindari kita dari virus dan malware terbaru. Nah, jangan pernah yang pertama membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Yang kedua, klik sembarang link, kecuali link yang Anda percaya. Nomor 3, membuka attachment kecuali dari sumber terpercaya. Lakukan scan antivirus sebelum Anda membukanya. Yang terakhir ada bagian penutup, yaitu kesimpulan. Pada pembahasan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa mengingat potensi ancaman keamanan email yang cukup berbahaya, sudah saatnya kita memperketat sistem keamanan pada email. Dengan memahami arti dari komunikasi dan email itu, sebaiknya kita lebih waspada saat berkomunikasi dengan email. Keamanan komunikasi dengan email menjadi hal yang sangat penting. Terlebih, email adalah salah satu aplikasi jejaring sosial yang cukup populer. Kita perlu bersikap secara bijak dalam berkomunikasi di dunia maya. Dan jangan terlalu oversharing untuk menumbuhkan kesadaran yang tinggi demi kenyamanan masing-masing pengguna. Mungkin cukup sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.